membantu dia untuk menentukan keputusannya nih dengan beberapa hal-hal lain yang sudah dia miliki datanya sebelumnya gitu. Hai dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Kali ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya melatih anak untuk bisa membedakan apa itu kebutuhan dan juga apa itu keinginan. Penting banget kan, kita aja udah dewasa seringkali nggak bisa ya, atau nggak tahu atau nggak bisa ngontrol diri nih untuk tahu mana yang kita butuh, mana yang kita ingin. Tapi sebelumnya jangan lupa seperti biasa klik dulu tombol lonceng dan subscribe-nya, jadi kalau 3 Generasi punya video baru bisa langsung dikabarin. Nah, untuk belajar menentukan kebutuhan dan keinginan anak, sebenarnya hal pertama adalah kita dulu sih sebagai orang tua mesti refleksi diri atau mikir. Kita tuh udah tahu belum caranya mengetahui mana yang kita butuhkan dan inginkan. Tanyakan juga di kepala kita nih, kita pikir-pikir sebetulnya hal ini tuh prioritas atau enggak. Anak tetap bisa hidup nggak dengan benda yang dia punya sekarang atau hal yang kita mau beli ini gitu. Kemudian juga apakah ini sesuatu yang sebenarnya ya kayaknya ideal atau seneng aja kalau anak punya, tapi sebenarnya bisa tergantikan dengan hal-hal lain gitu. Itu salah satu atau beberapa hal yang bisa kita tanyakan ke diri kita nih untuk mengetahui mana sih yang kita butuhkan dan mana sebenarnya yang kita inginkan. Dari situ kita bisa nih ketika berbicara dengan anak, kita latihan diskusi untuk pembedaannya gitu. Jadi misalnya kalau anak minta mainan tertentu, kita tanya juga nih, oh kamu mau mainan ini emangnya kenapa? Kalau anak sudah lebih besar kita bisa tanya kayak gitu ya, atau kita bisa tanya apa yang kamu suka dari mainan ini gitu. Terus nanti kalau misalkan dia bilang warnanya atau soalnya dia bentuknya seperti apa, kita bisa tanyain lagi, punya nggak benda seperti itu juga di rumah gitu. Nah nanti kan biasanya dia juga akan jawab ya gitu. Terus kemudian kita bisa tanya, oh kira-kira kalau ini sudah punya di rumah, apa kita perlu lagi nggak ya beli yang ini? Jadi sebenarnya diskusi untuk melatih anak bisa milih sendiri. Jadi kasih kesempatan anak untuk menjawab dan milih sendiri, tapi kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan supaya anak tuh lebih paham nantinya menentukan tujuannya, perlu atau tidak gitu. Mungkin sebagai contoh misalnya kalau di rumahku gitu ya, kalau dengan anakku misalnya kalau dia kepingin, dia seneng banget sama buku binatang-binatang gitu. Nah terus aku tanya gitu, oh di rumah kita udah punya buku binatang belum? Udah gitu. Terus kenapa mau yang ini, yang Saga mau atau anak aku mau gitu ya, itu yang mana? Binatang yang misalnya ular, kenapa? Soalnya yang dipunya baru singa, harimau gitu. Oh boleh. Jadi kalau misalnya menurut kita, oke, dia belum punya, kemudian memang sepertinya dia sangat ingin tahu dan memang masuk akal buat kita belikan, ya kita iyakan. Tapi ketika ternyata dia misalnya maunya tetap hal yang sama gitu ya, kita bisa bilang tapi kan udah ada gitu. Nah itu juga seringkali terjadi di anakku, sehingga dia kemudian akhirnya pada saat setelah diskusi di akhirnya dia bisa bilang, oh iya ya udah ada, jadi mungkin coba cari yang lain gitu. Nah jadi membantu dia dengan lewat diskusi, tapi juga membantu dia untuk menentukan keputusannya ini dengan beberapa hal-hal lain yang sudah dia miliki datanya sebelumnya gitu. Karena memang kalau lebih besar mungkin kita udah bisa tanya kenapa, manfaatnya apa gitu ya, kemudian kayak apakah kamu bisa nih hidup tanpa hal ini gitu, itu udah bisa lebih ke proses sama dia gitu ya. Tapi kalau yang lebih kecil-kecil sebenarnya targetnya adalah kita membantu anak untuk bisa menentukan keputusan gitu ya, dan untuk mau memutuskan sesuatu. Dan dengan bantuan kita tentunya untuk bisa membantu dia memutuskan dengan hal yang lebih bermanfaat juga buat dia. Yang kedua adalah berempati sih dengan kebutuhan yang dirasa anak merupakan sesuatu yang sangat dia perlukan. Jadi kan memang ya kadang-kadang apa yang kita pikir bermakna atau perlu belum tentu orang lain juga mikir hal itu juga gitu. Nah di sini ketika kita mau ngajarin anak untuk bisa tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan, kita kan membiasakan ya dia untuk berdiskusi logis yang seperti tips pertama gitu. Apakah hal ini sebenarnya dia butuhkan atau enggak, sesuai dengan usianya tentunya. Nah tapi kita juga harus dengerin jawaban anak. Jadi misalnya kalau anak bilang, aku tapi mau soalnya kalau beli itu tuh aku bisa lebih seneng gitu, kita jangan ngomong itu mah kamu alasan aja. Nah kalau kayak gitu kan anaknya juga jadi malas ya untuk berpendapat dan jadi makin rebel gitu, atau jadi makin melawan kita karena ngerasa kita tuh nggak sepakat. Jadi kita bisa nih menyepakati dulu perasaannya, oh kamu seneng banget ya sama barang itu, atau kamu pingin banget ya makan itu gitu. Jadi
aku paham sih atau mama paham sih karena rasanya enak atau mainannya itu lebih bagus ya dari yang kemarin gitu. Tapi terus kemudian kita baru bisa nanya lagi, tapi menurut kamu sayang nggak sih misalnya kita udah punya nih buku yang bertema sapi ada 5, terus kita tambahin lagi, apa nggak mending kita cari sesuatu yang lain ya untuk supaya lebih rame nih bukunya di rumah, atau lebih banyak hal yang kamu tahu lagi. Jadi kita sebenarnya bisa nawarin opsi juga, tapi jangan di awal kita langsung nggak dengerin. Kita tanya dulu, kita dengerin dulu, kita iyakan, kita hargai keinginan dan perasaannya, baru kita bantu dengan opsi-opsi yang lain. Yang terakhir, jangan lupa sebagai orang tua kita harus memenuhi kebutuhan emosi anak. Ini penting banget. Jadi memang kalau ditanya kebutuhan yang dasar itu kan adalah pastinya makanan, minuman, rumah tinggal gitu ya. Terus juga tidur, hidup sehat, termasuk juga kebutuhan untuk merasa disayangi dan dicintai gitu. Jadi ketika anak merasa kasih sayang kita cukup gitu ya, dia bisa jadi nggak terlalu banyak minta perhatian dengan meminta hal-hal yang nggak dia butuhkan gitu, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak dia butuhkan, terutama semakin besar. Jadi tangki cintanya anak, cangkir cintanya anak harus terisi nih dengan penuh supaya anak juga lebih aman, lebih merasa nyaman, terpenuhi kebutuhannya. Jadinya nggak selalu nih minta hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak dia butuh. Jadi mungkin ambil contoh kalau aku lagi kerja gitu ya, kadang di satu sisi kalau aku terlalu sibuk, anakku tuh tiba-tiba setiap aku mau kerja harus minta dibeliin makanan A atau makanan B. Tapi berbeda ketika aku lagi libur, aku full attention sama dia tuh nggak ada sesuatu aneh-aneh yang dia minta. Jadi kadang-kadang sesuatu yang mereka minta itu sebenarnya cuman meminta perhatian kita supaya terasa nih, oh mamanya atau papanya masih sayang sama mereka. Jadi jangan lupa quality time minimal 20-30 menit fokus nggak sambil lihat handphone, dan isi cangkir cinta anak supaya kebutuhannya terpenuhi dan nggak minta hal-hal yang mungkin membuat kita jadi pusing sendiri. Itu dia beberapa cara singkat untuk membantu anak membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah ini tuh penting banget karena memang sebuah pondasi ya untuk kita misalnya mengajarkan kontrol diri, menabung gitu, hal-hal yang nanti anak tuh bisa melakukan perencanaan, decision making supaya lebih baik lagi buat dia. Jadi perlu dibiasain dari kecil, tentunya jangan lupa dengan bahasa yang bisa diterima usia anaknya juga. Nah kalau parents lain nih punya cara-cara atau tips-tips tersendiri, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa bilang di Instagram atau TikToknya 3 Generasi @TIGA Generasi, dan kabarin juga ke kita mau bahas apa lagi. Sampai jumpa.